Salam guru penggerak seluruh Indonesia. Semoga kita selalu bergerak dalam perubahan. Saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi yang saya akan jelaskan ada 3 hal, yaitu 1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Refleksi diri, pengetahuan dan pengalaman baru. Yang 3. Cermin pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konteks lokal sosial budaya di kelas. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Artinya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menurut segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 kerangka perubahan untuk memahami pendidikan. 1. Kodrat keadaan. Yang kedua, perubahan. Yang ketiga, budi pekerti. Kodrat keadaan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Artinya, setiap anak terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda terhadap lingkungannya. Kodrat alam dapat memiliki makna konteks lokal seperti sosial budaya murid. Di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak-anak dengan cara sesuai dengan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad 21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir zaman atau abad 20. Perubahan di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu memiliki asas yang disebut dengan asas trikon. Prinsip perubahan yang berdasarkan asas trikon yang meliputi kontinuitas, yang kedua konvergensi, yang ketiga konsentris. Kontinuitas artinya kita sering berdialog kritis terhadap sejarah kita dalam bergerak ke depan. Kita tidak boleh lupa akan nilai budaya yang hakiki di masyarakat, atau kata lain, kita tidak boleh melupakan sejarah. Yang kedua, konvergensi atau nilai kemanusiaan. Artinya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pendidikan, berusahalah untuk menjadikan manusia agar menjadi manusia yang seutuhnya. Yang ketiga, konsentris.
Artinya, pendidikan harus menghargai nilai keberagaman karena setiap peserta didik memiliki nilai budaya yang berbeda-beda. Budi pekerti, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti memiliki dua komponen yang penting, yaitu budi dan pekerti. Budi artinya memiliki makna cipta, rasa, dan karsa. Pekerti menurut Ki Hajar Dewantara memiliki makna tenaga atau raga. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara itu budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersamainya pendidikan yang sempurna agar anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Refleksi saya terhadap pengetahuan dan pengalaman baru selama mengikuti program Guru Penggerak. Refleksi diri saya tentang pengetahuan, refleksi diri saya terhadap pengetahuan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya sebagai pendidik harus menuntun agar anak kita didampingi selamat untuk dirinya dan selamat di masyarakat. Saya sebagai pendidik harus banyak melakukan perubahan yang sesuai dengan kodrat anak. Saya sebagai pendidik perlu melakukan refleksi diri terhadap perbedaan yang ada pada setiap anak. Saya sebagai pendidik perlu melakukan pembelajaran yang berpusat terhadap anak agar mereka menjadi merdeka untuk dirinya dan merdeka dalam belajarnya. Pengalaman baru bagi saya mengikuti program Guru Penggerak. Di mana pengalaman baru saya mengikuti program pendidikan Guru Penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak mendapatkan pengalaman baru dalam pendidikan, terutama mengetahui maksud dan pikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana menjadi pamong pendidikan yang menghargai perbedaan di setiap anak, dan bagaimana cara memahami segala kodrat yang ada pada setiap anak sehingga menjadikan anak yang selamat. Cermin pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan konteks lokal sosial budaya di kelas. Biasanya, anak yang ada pada konteks lokal sosial budaya di kelas, anak akan merasakan aman, nyaman, dan mengikuti pelajaran. Anak mengenal budaya praktik baik dalam lingkungan sekolah. Anak mendapatkan bimbingan belajarnya menurut kodratnya. Anak mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan zamannya. Anak mendapatkan pengenalan budaya dan tradisi sosial yang ada pada kultur daerahnya. Program Guru Penggerak, pelatihan perubahan guru yang berkontribusi terhadap pendidikan yang merdeka di Indonesia. Salam Guru Penggerak, semoga hal apa yang saya jelaskan menjadi manfaat bagi calon guru penggerak. Salam Guru Penggerak, kita menggerakkan agar Indonesia menjadi negara yang merdeka dan memerdekakan anak-anak.